Halo Sobat Viral. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Setelah saling memaafkan, Baim membongkar rahasia kakek Suhut. Pantes saya dihujat. Dikutip dari pikiran rakyat Tasikmalaya.com, Baim Wong dan kakek Suhut akhirnya bertemu untuk saling memaafkan. Sempat dikabarkan jika Baim Wong tidak merasa bahwa dirinya salah dan enggan meminta maaf kepada kakek Suhut, karena menurut Baim Wong, apa yang dilakukannya kepada kakek Suhut merupakan suatu hal yang benar. Soal kakek Suhut tersebut diutarakan Baim Wong, seperti yang dilihat dari channel YouTube Deddy Kobuzer. Saya waktu itu masih berpikiran, gue bener kok, gue gak salah kok, tuturnya. Hingga akhirnya, Baim Wong menyadari kesalahannya kepada kakek Suhut. Menurut Baim Wong, kesalahan terbesarnya karena dia tidak memiliki adab. Padahal jelas-jelas kakek Suhut merupakan orang yang usianya jauh lebih tua darinya. Hingga akhirnya, Baim Wong menurunkan egonya dan bertemu langsung dengan kakek Suhut untuk meminta maaf. Baim Wong menceritakan, ketika dirinya meminta maaf kepada kakek Suhut, lelaki tua tersebut menceritakan beberapa hal. Beberapa hal yang membuat kakek Suhut merasa bersalah kepada Baim Wong. Kakek Suhut meminta maaf, ujarnya. Kakek Suhut kemudian meminta maaf kepada Baim Wong bahwa dirinya hadir di podcast Nikita Mirzani. Kakek Suhut juga mengaku kaget karena ternyata di sana ada dua orang lainnya selain dirinya dan Nikita Mirzani. Kakek Suhut semakin kaget ketika podcast berjalan. Dirinya justru didukung untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Padahal, kakek Suhut jelas-jelas tidak mau memperpanjang masalah apalagi membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Saya juga nggak mau kok itu dibawa ke hukum. Saya nggak tahu, saya cuma mau ada klarifikasi aja katanya. Tutur Baim Wong seperti yang dikatakan kakek Suhut kepadanya. Mendengar penuturan cerita kakek Suhut, Baim Wong memaklumi hal tersebut. Baim Wong juga mengatakan, jika kakek Suhut benar-benar tidak tahu jika ayah dari Kiano tersebut pernah bermasalah dengan Nikita Mirzani. Oh, nggak apa-apa saya bilang. Beneran nggak apa-apa saya bilang, kata Baim Wong. Baim Wong kemudian menyadari satu hal yang ternyata itu merupakan rahasia kakek Suhut. Rahasia tersebut berkaitan dengan ketulusan hati kakek Suhut. Jadi, memang ketika saya melihat dia itu, ketulusannya tinggi sekali ya. Tinggi banget jelasnya. Bahkan, Baim Wong akhirnya menyadari ketulusan hati yang dimiliki oleh kakek Suhut yang membuatnya dihujat. Saya sendiri ngerasa, pantes saya dihujat orangnya. Kakek Suhut baik banget, pungkasnya. 2. Kakek Suhut mengaku jualan buku pada Baim Wong. Tetangga heran, emang bener jualan? Dikutip dari pikiranrakyat.com, keseharian kakek Suhut yang sempat viral karena dimarahin Baim Wong, kini mendapat sorotan dari para tetangga. Pernyataan terbaru dari tetangga kakek Suhut pun menjadi bahan perbincangan panas. Pasalnya, para tetangga di sekitar kediaman kakek Suhut menyatakan omongan pria berusia 70 tahun tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Sebelumnya, kakek Suhut mengaku dirinya seorang pedagang buku yang sudah tak mampu berjalan. Namun, menurut penuturan tetangga, tak ada satupun warga yang tahu bila Suhut kerap berjualan buku keliling. Kita juga bingung ngejelasinnya. Dagang, karena nggak pernah kelihatan. Bahkan, dijelaskan para tetangga, mereka tidak mengetahui Suhut merupakan seorang pedagang. Warga di sini nggak ada yang tahu. Warga di sini banyak yang tanya emang benar jualan buku. Nggak ada yang pernah tahu. Dia nggak pernah nenting buku. Kita nggak pernah lihat tuturnya. Di sisi lain, kakek Suhut mengaku trauma atas kejadian tersebut sampai menangis. Saya tahu ini Pak Baim Wong yang sering nolong-nolong orang, kata Suhut Arif dalam sesi wawancara di YouTube Langit Entertainment. Saya jadi trauma. Kok gini, gak biasanya? Ucap kakek Suhut bernada lirih. Sakit hati juga mbak, disebut pengemis. Tapi namanya orang kecil ya saya diam saja. Saya duduk saja merenungi diri sendiri, ucapnya.